Yo guys, dan bertemu lagi bersama Goryoris di video gameplay yang lainnya. Hari ini kita bakal kembali ngelanjutin petualangan Mas Pras untuk menuju ke seri Baku atau di Azerbaijan Grand Prix. Sementara waktu Mas Pras masih menjadi pimpinan klasemen meskipun baru sekali meraih kemenangan. Setelah kemarin kita apes di seri Australia, semoga saja hari ini kita bisa lebih memiliki hasil yang bagus lagi. Dan harapannya sih semoga tim kita bisa lebih bagus untuk strategi pergantian ban dan kita supaya nggak ngadet di pitbox lagi kayak kemarin kan. Oke, sembari menuju ke seri Azerbaijan, pengembangan kita yang sempat kemarin kita lakuin itu beberapa diantaranya sudah ada yang selesai, dan kita bakal coba tuh mengupgrade lagi beberapa part yang sudah bisa kita upgrade. Slot yang kosong itu bisa kita langsung upgrade. Yang terpenting untuk departemen kita atau markas kita itu masih bisa untuk menyuplai pengembangan tersebut, dalam artian tidak kekurangan tenaga kerja. Jadi kita harus memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Pokoknya apa yang bisa kita kembangkan, semua kita kembangkan. Dari aerodinamika, chassis, kemudian powertrain, dan juga di bagian durability. And a warm welcome to you from Azadlik Square, heart of Baku, and home, of course, to the Azerbaijan Grand Prix. With high speeds, tight corners, and few runoff zones, many are expecting a safety car here today. So our drivers will have to stay very much on their toes and hopefully out of the barriers. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, Oscar Piastri, Price, Russell, Norris, Hamilton, Fernando Alonso, Ocon, Albon, Magnussen, Bottas, Stroll, Ricciardo, Joe, Sargent, Sonoda, and Nico Hulkenberg rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Oke guys, dan tibalah kita di starting grid GP Baku atau di Azerbaijan Grand Prix. Hari ini untuk penggunaan kompon medium, tosin pertama akan berlangsung cukup lama. Jadi oke lah, langsung saja kita menuju ke sesi untuk GP Azerbaijan. Oke semua, dan inilah dia tuh F1 Baku round keempat 2023, it's on the way. Dan langsung saja kita ambil dari sisi kiri, mengambil Sergio Perez di turn 1, kita overtaking Ferrari, dan finally Pras langsung berada di podium ketiga. Sementara itu Verstappen dan juga Carlos Sainz tengah bertarung sengit dan berduel lagi. Hingga sekarang Pras berhasil menyusul Ferrari Carlos Sainz, dan kini Pras berada di posisi kedua. Namun begitu, Carlos Sainz masih kembali mengambil inside line sehingga Pras gagal masuk mengovertaking dan gagal mendapatkan posisi kedua. Tapi sekarang ini kita overtake kembali Carlos Sainz dan ngebuat Carlos Sainz mundur di posisi ketiga. Namun pembalap dari Red Bull Racing, Max Verstappen, langsung memperlebar gap dengan pembalap yang berada di posisi kedua dengan sekarang memperlebar gap 1,5 detik. Jauh sekali Verstappen. Dan sekarang turun meskipun kembali naik lagi gapnya. Dan sekarang oke, ini dia sempit sekali. Dan sekarang memasuki sektor kedua pertengahan. Oke, Pras masih nyaman di posisi kedua meskipun di belakang sudah ada beberapa rival yang siap untuk mengovertaking. Tapi tenang saja, di sektor ketiga ini kita masih nyaman di posisi kedua tanpa harus khawatir akan di overtaking.
Track limit, untung saja nggak sampai kita dikasih peringatan atau dikasih penalti langsung cuy. Masih aman. Nah sebenarnya di seri Baku ini ada 2 kali balapan, cuman kita nampilin di main race doang. Karena kemarin di seri Baku ini gue sempat main balapan sprint dan kita start dari urutan ke-11. Kualifikasi kita parah sekali. Gak ada kemampuan sama sekali. Entah kenapa mobil kita kayak lambat banget cuy di setiap exit corner. Oke, ada Carlos Sainz yang datang, namun kita berhasil mengambil dari sisi kiri, kemudian defend di turn 1. Oke, nicely moment. Masih kembali Carlos Sainz. Tapi sebenarnya Carlos Sainz gagal menyusul di exit dari turn 1 tadi. Oke, kembali ke pembahasan yang tadi guys ya, di mana kita balapan sprint dari posisi ke-11. Itu buruk sekali kualifikasi terburuk kita selama kita bermain karir di F1 2023. Tapi di race-nya selama 4 putaran kita berhasil berangsak di posisi ke-6 atau di barisan ketiga. Nah, otomatis kita ketika race tadi ini start dari grid ke-6 atau dari row ketiga, baris ketiga. Karena emang untuk posisi start dari balapan race utama atau main race itu mengambil hasil dari balapan sprint race. Kemudian untuk posisi start dari balapan sprint itu ngambil dari hasil kualifikasi. Dan kita kemarin finish di posisi ke-6 yang otomatis kita start dari grid untuk main race di GP Baku atau di Azerbaijan Grand Prix. Oke, update posisi. Verstappen masih menjadi race leader dengan gap 2 detik lebih. Sementara itu, Charles Leclerc yang berada di posisi 3 dengan Ferrari, dia sekarang masih dibilang cukup rapat sama Pras karena hanya berjarak 0,5. Apalagi nggak lama lagi DRS akan segera terbuka karena udah masuk di lap ketiga. Carlos Sainz mundur di posisi keempat dan George Russell di posisi ke-5 dengan kompon soft. Oke, hati-hati, sepertinya Leclerc akan mengambil dari inside line. Kita bakal langsung aja late break sembari mengambil outside line. Berani sekali kita dan finally kita nyaman dan aman di posisi kedua. Patut kita waspadai dan sekarang DRS open bagi Leclerc yang akan menyusul Pras. Namun di exit corner sektor DRS kedua Leclerc belum bisa mengimbangi laju dari Pras. Tapi disinilah dimana para driver lainnya akan sangat kencang melebihi Diano Pras, Leclerc, George Russell dan juga Carlos Sainz. Oke, sangat disayangkan bagi George Russell bagi Carlos Sainz yang sempat tadi berada di belakang kita, terpaksa dia mundur di posisi ke-5. Ya mungkin ya wajar saja karena kan sekarang ini si Russell juga dia pakai soft yang otomatis dan pasti dia memiliki keuntungan lebih karena gripnya udah bagus dan pakai soft lagi dan pastinya dia akan sangat kencang sekali di setiap tikungan yang ada. Di setiap dia melibas tikungan, beda dengan kompon medium. Cuma minusnya kalau pakai soft itu nggak akan bertahan lama dan gue rasa Russell bakal ngelambat juga kalau sampai di pertengahan lap kalau misalkan dia nggak ganti ban menjadi kompon yang lebih karena nanti di pergantian ban cuy. Oke, saat ini Leclerc masih menempel dengan gap 0,2. Sepertinya Charles Leclerc akan mengovertake kita di main straight dengan bantuan DRS. Dan George Russell juga sepertinya akan segera menyusul. Benar saja, 3 pembalap bersandingan, 3 mobil bersandingan. Namun sekarang ini kita akan maksa lagi untuk mengovertaking George Russell. Bisakah? Dan sepertinya bisa kita overtaking George Russell. Namun bagi Leclerc itu tidaklah terlalu berefek karena hingga sekarang ini si Leclerc langsung menjauh dan melebar gap dengan Pras dengan gap 0,6 cuy. Apakah Pras bisa kembali menyusul Leclerc untuk posisi kedua? Let's see aja. Oke, entry corner, tikungan ke-3, exit corner lagi, tikungan ke-4. Dan Verstappen sudah memperlebar gap dengan kita semua sejauh 6 detik lebih. Oke, Leclerc makin menjauh lagi dan sepertinya kita nggak akan bisa mengovertaking kembali si Ferrari dan gue rasa kita harus mengikhlaskan podium 2 dan kita harus
bertahan saja di posisi ketiga saat ini. Ya semoga aja nggak sampai ada para pembalap yang ngelakuin overtake lagi seperti layaknya si Leclerc cuy. Mercedes datang mulai menyusul dan mulai ngelakuin rencana overtaking, tapi di turn 1 Pras masih mampu bertahan dari kejaran George Russell. Yang sekarang George Russell masih berlaju dari si Pras, dan gue rasa Pras akan segera di overtaking oleh George Russell. Sektor DRS kedua, George Russell menyusul mencoba slipstream di RS Open. Kita ambil inside line, namun George Russell akan kita overtake kembali. Side by side masih terjadi, wheel to wheel masih terjadi, namun hingga sekarang di tikungan keempat George Russell gagal menyusul dan Pras kembali berada di podium ketiga. Tapi jangan senang dulu, balapan masih panjang, masih ada 8 lap yang belum kita lalui. Nah guys, sepertinya gue ada rencana untuk bisa ngelakuin sedikit permainan agar kita nggak sampai dikalahin ketika di track lurus utama. Dan sini gue bakal coba ngalah sama si George Russell dulu, agar nanti kita memiliki zona DRS dan kita bisa mengaktifkan DRS sedangkan si George Russell enggak. Cuma sekarang ini ada musuh lagi yang cukup mengganggu. Oke, sekarang kita fokus pada George Russell, semoga sektor DRS bisa kita dapatkan. Syaratnya tidak lebih dari gap 1 detik cuy. Oke, kita mulai main straight. Peluang bagi Pras di sini untuk bertahan di podium ketiga. Here we go, langsung kita overtaking George Russell dari inside line, kemudian turn 1, bahkan Ferrari juga menyusul. Carlos Sainz berada di posisi keempat. Oke, nice. George Russell kembali melawan Carlos Sainz. Strategi yang cukup ampuh yang bisa terapin dari balapan GP Baku jika kita nggak memiliki top speed ketika di main straight atau track lurus utama yang ada di GP Azerbaijan. Lagi-lagi George Russell masih ngeburu, namun di sini kita ambil lagi kemudian blocking dan George Russell gagal mengovertaking. Nice. Oke, gap dengan Leclerc makin menjauh dengan gap 5,9 bakal sampai di angka 6 detikan. Gue rasa Leclerc bakal ngacir banget untuk menyusul si Max Verstappen. So far kita nggak ada musuh yang menyusul hingga sekarang di lap ke-7 bagian sektor ketiga awal, dan gue rasa inilah saat yang tepat untuk mengganti kompon ban cuy menjadi kompon soft. Ya, dengan harapan semoga aja nanti di sisa balapan GP Azerbaijan Mas Pras lebih mampu lagi agar bisa berada di podium ketiga. Dimanakah pit entry, dan sepertinya cukup jauh. Oke, pit entry, come on, kita bakal rem, hati-hati jangan sampai nabrak dinding pembatas. Dan oke, come on, pit entry, saatnya pergantian ban menjadi kompon soft. X, oke, nice, optimal, come on guys, come on, semoga nggak sampai kita macet lagi di sini. Dan nice, oke, finally kita bisa lolos dari kemacetan yang ada di pit. Lap ke-8 masukin, dan sekarang kita akan kembali fokus dan bertahan dari serangan rival di belakang. Namun Hamilton sepertinya ngacir, Alonso juga datang. Wah, ini para sesepuh yang ada di Formula One cuy, Hamilton sama Alonso. Gak kau bayang kalau kita sampai diserang sama mereka berdua sekaligus di sisa balapan GP Azerbaijan. Pasti bakal seru sekali. Kalau ngomongin balapan di track Baku ini, sebenarnya kita paling lemah tuh di sektor kedua. Tapi di sektor 1, sektor 3 kita ya lumayan lah ya, masih bisa mengimbangi beberapa mobil. Dan sekarang Hamilton akan segera kita rapatkan saja. Dan kita early braking agar nggak nabrak Hamilton. Oke, nice. Memasuki sektor ketiga kita mulai. Oke, ini dia saatnya kita menghimpun agar DRS bisa kita dapatkan. Oke, here we go. Hamilton masih berdefense. Sekarang giliran Pras yang akan beraksi mengovertaking Hamilton dari sisi kiri, dan langsung saja kita berduel wheel to wheel dengan Hamilton. Esteban masuk ke pit. Hamilton masih melawan, dan kini di entry corner turn 1 lap ke-9 Pras kembali masuk di podium 3. Luar biasa. Pokoknya kunci dari Baku ini gue rasa ketika udah sampai di last sektor, alangkah baiknya jika kita berada di belakang rival supaya kita bisa memiliki DRS dan itu bisa kita maksimalkan
bisa kita manfaatkan nanti ketika udah sampai di track lurus jelang finish line cuy. Dan sekarang Hamilton akan mengovertaking, kita beri ruang. Oke, ini dia Sir Lewis Hamilton masih berduel dengan Pras. Namun di sini di SD Gunnar, Pras kembali menahan dan gagal bagi Hamilton untuk mengovertaking pembalap dari Alpine. Oke, kita mulai lagi agar si Hamilton mengovertaking. Langsung kita full gas dan saatnya mencari bantuan di RS lagi. Kita sadar diri kurang kenceng di top speed. Alhasil, biarlah jalan keluarnya. Oke, lap ke-9 langsung kita akhiri. Kita overtaking Hamilton. Oke, kita ambil. Oh, Hamilton masih defend dan dia tidak memberikan ruang kepada kita. Dan sekarang dari Alonso datang mengovertaking juga dari outside line. Namun di turn 1 kita masih kembali bertarung. Wheel to wheel terjadi tadi. Namun sekarang Pras mampu melepaskan pertahanan dan bayang-bayang dari Fernando Alonso. Hamilton, Alonso, Pras. Alonso Hamilton, sesepuh di Formula One, cukup membuat kita sedikit khawatir. Untung saja kita memiliki keberanian lebih untuk ngelakuin late break sehingga bisa lebih masuk tikungan 1 di posisi pertama lebih dulu cuy. Untung aja nggak sampai kita early braking. Nyaris saja kita gagal mengalahkan mereka berdua. Okay, you've got P3, well done. Leclerc ahead, and gap to the car in front is 11.3 seconds. Okay, they're on old softs. Hamilton's behind you now, and the gap behind us is 1.3 seconds. They're on old mediums. Our gap to first place is 18.2 seconds. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Ini sekarang posisi kita aman banget karena untuk rival terdekat kita atau yang berada tepat di belakang kita itu terpaut 2,5 detikan cuy. Kadang agak cepet tapi juga kadang agak lambat. Tapi yang jelas gapnya aman sekali untuk kita lebih santai. Agak slip tadi kita agak santai di sini. Jadi kita masih bisa agak santai dan ya menikmati aja sisa balapan di GP Baku. Namun sekarang ini yang paling susah kita untuk imbangi adalah Max Verstappen dan juga Charles Leclerc cuy. Red Bull sama Ferrari. Oke, kayaknya kita cukup paham situasi di Baku. Gue rasa untuk Alpine ini mobilnya masih kurang bersahabat di sini dan gue rasa nanti di next race atau di Miami di GP Amerika kita akan lebih pastikan lagi kita bisa untuk lebih tampil powerful karena tracknya sendiri nggak seperti Baku ya, meskipun kategori balapan di jalan raya tapi ya masih bisa kita maksimalkan karena lebih seru. Soalnya layout dari Miami sendiri itu lebih kayak apa ya, lengkap lah, ada tikungan high speed corner, ada tikungan zigzag kan, chicane, terus juga ada tikungan patah. Pokoknya kayak lengkap banget di Miami. Jadi gue rasa besok bakal lebih seru lagi gitu balapan di Baku karena emang ini layout dari Baku sendiri ya layout jalan raya yang cukup biasa banget. Lurusan terus tikungan L, kemudian lurusan lagi dan begitu terus sampai menyentuh finish line. Nah sekarang ini kita udah masuk di sektor kedua awal dan gap dengan Hamilton kembali rapat. Gue rasa kita terlalu santai sehingga kita tidak mengetahui bahwa si Hamilton itu semakin ngedeketin gap dengan si Pras cuy. Tapi ya kita usahakan semoga nggak sampai di overtaking. Masa iya kita kalah di track lurusan terakhir menjelang finish line? Apa nggak lucu tuh cuy? Oke lah, come on guys. Kita semoga aja bisa selamat dan nggak sampai di overtaking oleh Lewis Hamilton. Meskipun gap semakin rapat, tinggal 1 detikan cuy. Oke, ini dia sektor kedua akan segera usai. Entry Gunnar menuju sektor ketiga sesaat lagi. Last sektor akan kita masuki. Lap ke-13, lap terakhir GP Azerbaijan, GP Baku. Verstappen menang dan Leclerc di posisi kedua. Sementara itu, podium ketiga akan diraih oleh Prasetyo Pras dari tim Alpine F1 Team. Dan sekarang kita berhasil menyentuh finish line di Azerbaijan atau di sirkuit Baku
untuk musim 2023. Oke, Good nice. job, mate. Really, really well done. That was a fantastic drive. Bring it home. Oke guys, dan akhirnya balapan telah usai dan akumulasi dari dua balapan di Baku, yaitu balapan sprint dan juga balapan main race-nya, kita berada di posisi ketiga. Atau balapan sprint kita berhasil mengumpulkan 3 poin dan balapan main race-nya kita berhasil mengumpulkan 15 poin cuy. Jadi total ada 18 poin yang kita kumpulin untuk hasil akhir dari balapan di Baku ini cuy. Sementara itu di luar 4 besar ada Oscar Piastri, Carlos Sainz, Hamilton, Perez, Alonso dan juga Lando serta George Russell yang melengkapi posisi ke-10 besar. Kalau balapan main race-nya ya kita jelas di posisi 3, dan yang di belakang kita ada Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Alonso, Carlos Sainz, Perez dan juga ada Ocon yang berada di posisi ke-11. Nah, kita bakal cek siapa yang paling akhir cuy, dan ternyata Nico Hülkenberg. Oke, kemudian masuk di klasemen. Kita masih berada di posisi pertama dengan gap 4 poin dari Verstappen. Ini gue yakin bro, kita di posisi puncak bukan karena skill, tapi karena hoki doang nih. Yang kemarin Verstappen agak jelek performanya di 2 balapan pertama, terus kita yang cukup bagus kan sebagai rookie. Tapi ya ginilah balapan, sekarang malah kebalik, Verstappen yang sering di depan dan kita malah turun di posisi 5, mungkin 4. Entah kenapa setelah kita melakukan pengembangannya cukup banyak, kita malah kurang bagus nih performanya. Apa mungkin emang AI-nya mengikuti perkembangan dari playernya juga? Ya bisa jadi. Jadi oke semua, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi besok di video gameplay F1 Career atau episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa di Miami Grand Prix. Victory in Azerbaijan. Great work from the whole team here at the track and back at the factory as well. Some pretty handy driving for good measure. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently, and it's clear to see that they've put in the work, and they should be so proud of the victory they've secured here.